Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taba Ferdiansyah dari kelas S1G, Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan mengenai soal remedial UAS Matematika Ekonomi. Saya memilih soal tipe 2. Bentuk fungsi permintaan QD sama dengan 20 min 3P dan fungsi penawarannya QS sama dengan 2P ditambah 10. Apabila pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp2 per unit, maka tentukan yang A, keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Langsung saja. Sebelumnya kita mencari keseimbangan pasar terlebih dahulu. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Oke. Rumusnya keseimbangan pasar sebelum pajak adalah QD sama dengan QS. QD adalah 20 sama dengan 20 min 3P sama dengan 2P tambah 10. Lalu yang variabelnya sama dikelompokkan tersendiri yaitu min 3P min 2P pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min. Selanjutnya 10 turun dikurang min 20 pindah ruas ke kanan jadi min 20. Lalu min 3P dikurang min 2P hasilnya min 5P. Sama dengan 20 dikurang 10 dikurang 20 yaitu min 10. Selanjutnya P sama dengan min 10 dibagi min 5P pindah ke kanan min 5. Min 5. Min 5. Hasilnya min 10 dibagi min 5 hasilnya jadi positif yaitu 2. Selanjutnya P-nya sudah ketemu lalu kita substitusikan. Disubstitusikan ke QD ke QD bisa atau QS. Disubstitusikan jadi Q kali ini saya akan memilih yang QD berarti 20 kurang 3P. Q sama dengan 20-nya turun min 3, P-nya sudah ketemu tadi 2, lalu Q sama dengan 23 dikali 2 sama dengan 6. Q sama dengan 20 dikurang 6, 14. Jadi keseimbangan harga sebelum keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu Q titik koma P tutup kurung buka kurung Q-nya tadi 14 jadi 2. Lalu mencari keseimbangan pasar setelah pajak.
keseimbangan pasar setelah pajak. Kita menentukannya menentukannya dari fungsi penawaran, yaitu QS dirubah menjadi Q aksen 2P tambah 10 menjadi QS aksen sama dengan 2 rumusnya ini P min T. T ini adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tambah 10. US sen US aksen sama dengan 2 P min pajak yang ditetapkan pemerintah 2. Tutup kurung, 10-nya turun. Lalu QS sen sama dengan 2. 2 kali P, 2P. 2 kali min 2, min 4. Lalu turun 10. Ini sudah ketemu ya fungsi dari keseimbangan pasar QS aksennya. Lalu dibandingkan dengan QD. Rumusnya adalah QD sama dengan QS aksen. QD yang tadi adalah 20 min 3P sama dengan maaf Pak. Kita ini belum ketemu dia QS-nya. Ini harusnya ditambahkan dulu. QS aksen sama dengan 2P 2P plus 6. Sudah ketemu QS aksennya. Lalu QD-nya QD dibandingkan menjadi QS aksen. QD-nya 20 min 3P sama dengan 2P ditambah 6. Kita pindahkan yang sesuai variabelnya 3P min 2P sama dengan 6 turun 20 pindah ke ruas kanan menjadi min 20. Lalu ini min 5P. Min 5P. Min 5P. 6 dikurangin 20 min 14. Lalu nilai P-nya sama dengan min 14 dibagi min 5. Hasilnya P sama dengan 2,8. P aksennya apa ini? P aksen 2,8. Lalu disubstitusikan ke QD atau QS aksen. Caranya ini saya memilih yang QD ya. Lanjut Q sama dengan 20
min 3P Q sama dengan 20 min 3 buka kurung P-nya 2,8 P aksen. Lalu Q sama dengan 20 min 88,4. 3 dikali 2,8 jadinya 8,4. Lalu Q-nya, Q aksen adalah 11,6. Aksennya adalah 11,6. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak yaitu Q aksen titik koma P aksen. Nah, untuk hasilnya adalah Q aksen tadi 11,6 titik koma 2,8. Oke, itu yang nomor A, keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Untuk selanjutnya yang B, tarif pajak yang dibebankan produsen ke konsumen. Rumusnya adalah dilambangkan K, K kecil, apa ini K kecil, sama dengan harga keseimbangan pasar, keseimbangan pasar setelah pajak dikurang sebelum pajak, atau jika P aksen dikurang P. Oke, sama dengan 2,8 dikurang 2. T kecil sama dengan hasilnya 0,8. 0,8. Ini untuk yang B jawabannya 0,8. Lalu yang C, tarif pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya adalah T kecil P sama dengan tarif pajak dikurangi pajak yang dibebankan produsen, pajak yang dibebankan produsen ke konsumen. Untuk rumusnya TP sama dengan tarif pajak yang ditetapkan tadi 2. Kita ini dulu ya, T dikurangi TQ. Hasilnya TP sama dengan T-nya tadi 2 min TQ-nya tadi 0,8. Hasilnya TP sama dengan 1,2. Ini untuk yang jawabannya C. Lalu untuk yang D, total pajak yang berasal dari konsumen dilambangkan dengan T besar lalu K kecil, pajak yang dibebankan produsen ke konsumen dikalikan jumlah keseimbangan
pasar setelah pajak. Rumusnya TQ, TQ, T besar, itu T kecil dikali Q aksen. Hasilnya T besar, T kecilnya tadi 0,8 ya. 0,8 ya. Yang kecil 0,8 dikali Q aksennya tadi 11,6. 11,6. Hasilnya TQ sama dengan 9,28. Ini hasilnya untuk yang jawaban D. Selanjutnya total pajak produsen yang berasal dari produsen. Dilambangkan dengan T besar, P kecil sama dengan pajak yang ditanggung oleh produsen. Ditanggung oleh produsen. Produsen dikali jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. TP sama dengan T kecil, TP dikali Q aksen. TP sama dengan TP-nya tadi 1,2 dikali Q aksennya 11,6. Hasilnya TP sama dengan 13,92. Ini untuk jawaban yang E. Lalu yang F, total pajak yang diterima pemerintah. Lambangnya itu T besar. Tarif pajak dikurangi jumlah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar setelah pajak. T sama dengan T kecil dikali Q aksen. T sama dengan 2, T-nya tadi 2 yang ditetapkan oleh pemerintah dikali Q aksennya 11,6. 11,6 hasilnya adalah 23,2. Baik Pak, mungkin cukup dari saya ini jawabannya untuk A, keseimbangan pasar sebelum pajak, P-nya 2, Q-nya adalah 14. Untuk keseimbangan pasar setelah pajak itu P aksennya 2,8, Q aksennya 11,6. Lalu yang B, tarif pajak yang dibebankan oleh produsen ke konsumen, TQ-nya adalah 0,8. Untuk C, tarif pajak yang ditanggung produsen, TP-nya 1,2. Yang D, TQ-nya sama dengan 9,28. Untuk yang E, total pajak yang berasal dari produsen, TP-nya 13,92. Yang F, total pajak yang diterima pemerintah adalah 23,2. Baik Pak, cukup itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan saya bisa lulus. Amin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.